Jangan suka memaksa orang lain agar mengikuti segala apa yang kita ingin. Dan ketika mereka tidak mengikuti apa yang kita ingin, kita akan kecewa. Dan perasaan kecewa itu bukan karena kesalahan sesuatu di luar diri kita, karena kita sedang melempar tanggung jawab kepada yang di luar diri kita. Nah, kenapa ini saya jelaskan malam ini sebagai sebuah prolog? Karena malam ini saya akan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Karena sekarang ini ya, kita berada dalam kondisi di mana kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita membiarkan diri kita diombang-ambing oleh sesuatu yang di luar diri kita. Tapi kita tidak menyadarinya kalau kita membiarkan diri kita diombang-ambing sesuatu yang di luar diri kita. Karena kita selama ini tidak bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi mulai keluar dari ruangan ini ya, sudah tidak ada lagi perasaan kesal, marah, ya, dan sesuatu yang negatif pada diri kita, karena setelah ini kita akan mengambil tanggung jawab atas diri kita sendiri. Setuju? Siap? Nah, kalau ini dipraktekkan, udah lah, semuanya masuk surga. Damai. Ya? Damai. Habis kamu sih gitu kan ngeselin. Kata-kata itu cerminan ketidakdewasaan, ya kan? Ya. Kenapa sih ibu sedih? Iya, saya diomongin orang. Nah, gitu. Jadi sedih itu seakan-akan ini normatif. Ini normatif. Dianggap biasa kita berpikir seperti itu. Biasa bagi orang yang biasa. Bukankah kita sedang mengambil sebuah pilihan? Kita mau jadi orang biasa, mau jadi orang yang khusus, mau jadi orang yang khusus, pilihan apa pada diri kita? Ada orang yang makan sekedar kenyang, silakan. Itu orang yang awam. Kebanyakan orang makan supaya hilang lapar. Titik. Itu orang biasa. Ada orang yang mengambil pilihan, saya ingin menjadi orang khusus. Saya makan bukan karena saya ingin membebaskan dari perasaan lapar, tapi saya ingin sehat. Lebih jauh lagi, ada lagi yang orang makan karena Allah. Itu sudah khusus itu. Nah, yang makan karena Allah itu masih jarang. Jarang, ya kan? Yang penting makan enak gitu kan. Ya. Kan gitu. Yang penting makan enak. Ini orang awam, ini sangat awam sekali. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Udah belajar ma'rifat ya, malah jadi marepot. Iya. Mohon maaf ya, masih mengizinkan musuh-musuh kemanusiaan kita itu bertebaran di dalam diri kita. Apa musuh-musuh kemanusiaan? Musuh kemanusiaan itu yang pertama adalah keserakahan. Itu musuh kemanusiaan. Karena sesungguhnya ya, manusia itu menjadi sengsara karena satu pihak serakah. Gitu. Itu satu musuh kita yang pertama, keserakahan. Korupsi itu keserakahan. Ya, uang pajak tidak digunakan untuk kepentingan banyak, itu keserakahan itu. Dan itu musuh kemanusiaan itu. Jadi sebetulnya ada hubungan linier yang sangat positif antara reaksi semesta ini dengan ya kondisi moralitas manusia yang ada di permukaan bumi. 157 gunung Merapi ya sekarang ini tiba-tiba ya menampakkan aktivitas yang sangat luar biasa. 157 gunung Merapi yang ada di Indonesia itu, bukan di dunia. Dan sekarang menampakkan reaksi yang sangat luar biasa. Saya yakin seyakin-yakinnya ya, reaksi semesta terhadap manusia ikut akibat reaksi manusia terhadap semesta. Jadi sebetulnya ada hubungan timbal balik yang sangat luar biasa, dan ini secara fisika telah dibuktikan oleh Profesor Masaru Emoto. Air yang diambil dari daerah yang penuh konflik dengan air yang diambil dari daerah yang tidak pernah ada konflik sangat berbeda struktur kristalnya, walaupun sama-sama H2O. Itu artinya perilaku manusia terhadap semesta ya, itu mengakibatkan kondisi semesta seperti apa melayani manusia. Jadi kalau semesta ini sekarang tidak melayani kita dengan sepatutnya, karena kita tidak melayani semesta juga dengan sepatutnya. Semesta yang paling sederhana adalah tubuh kita. Semesta yang paling sederhana adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa adalah badan kita. Jadi kita itu ya sering membuat kerusakan di muka
bumi. Kerusakan yang paling fatal adalah karena kita sering saya begini, karena kamu begitu. Kerusakan bukan itu? Rusak, ya kan? Lah orang yang ngomongin kita udah kemana gitu, gak mikirin kita lagi, kita masih mikirin dia. Ya kan? Iya. Kepala jadi pusing, ya kan? Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak gitu kan? Mau ngaji nggak jadi, perasaan kesel dipelihara. Musuh-musuh kemanusiaan itu tetap dipelihara oleh diri kita. Jadi yang pertama musuh kemanusiaan itu adalah keserakahan. Yang kedua adalah kemarahan. Itu musuh yang sangat luar biasa. Suka marah nggak? Suka ya. Suka atau hobi? Nah nanti begitu mau marah ingat pengajian malam ini. Ya. Buat apa saya marah? Nah orang yang marah itu karena aku begini, karena kamu begitu. Marah nggak? Marah. Kesel? Karena aku begini, karena kamu begitu. Jadi musuh kemanusiaan yang pertama adalah keserakahan. Yang kedua, kemarahan. Ini awas dicatat di buku yang gede, musuh kemanusiaan. Jadi pertama keserakahan. Jadi begitu serakah, itu sudah jadi musuh itu. Ya, musuh kemanusiaan. Yang kedua adalah keserakahan. Yang ketiga adalah iri hati. Iri hati itu karena aku begini, karena kamu begitu. Kenapa sih kok ibu sedih sekali? Tetangga saya beli TV layar lebar Pak Saipul. Orang lagi seneng nonton TV, dia lagi bingung mikirin gimana TV-nya supaya rusak. Itu karena masih aku begini, karena kamu begitu. Jadi sebetulnya setelah saya renungi ya kata-kata ini, sebetulnya sederhana, tapi ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ini sebenarnya yang menyebabkan kita selama ini menderita. Aku begini karena kamu begitu. Orang beri mobil, kita yang bingung, ya kan? Orang pergi ke luar negeri, jalan-jalan, kita yang bingung gitu, yang sedih. Ya, itu aku begini karena kamu begitu. Ngerti? Sepanjang kita masih punya penyakit seperti itu, ini penyakit ini. Ya. Jadi saya ingin kasih tahu, mohon maaf ini. Saya mengamati di semua pelosok. Terus terang saja bisa mengukur energi dari masing-masing kelompok itu sudah terukur. Ada yang gelombangnya beta, ada yang alfa, ada yang theta, ada yang delta. Karena masih banyak ya di sini tuh orang-orang yang aku begini karena kamu sih masih begini masih gitu. Nah kalau besok lusa sudah tidak begitu lagi, ya kenapa ibu sedih? Ya karena saya pengen sedih gitu. Oh lagi pengen, ya udah selamat deh gitu. Lagi kangen gitu sama sedih. Jadi tidak pernah melempar tanggung jawab kepada orang lain. Jadi sebetulnya setan itu selama ini sering mengeluh sama Tuhan. Tuhan, saya pensiun saja deh jadi setan. Kenapa? Habis caleg nggak jadi yang disalahin saya. Ya kan? Orang berbuat maksiat yang disalahin saya. Gara-gara setan, itu kan? Ada orang ninju orang lain masuk kantor polisi, ditanya sama polisi, kenapa sih kamu marah? Habis saya tadi Pak lagi kesetanan gitu kan. Padahal sebetulnya marah itu tidak disebabkan sesuatu yang di luar diri kita. Marah itu kan pribadi kita yang mengambil pilihan, reaksi pikiran kita terhadap masalah negatif. Nah negatifnya reaksi pikiran kita itu yang menyebabkan marah. Betul nggak? Coba ada orang ngomongin kita, oh kamu itu kata orang ini gini. Kemudian kita marah. Kenapa tidak mengambil reaksi pikiran kita yang positif saja? Ya nggak apa-apalah, ya kan. Dia sedang mentransfer kebaikan pada saya, kan gitu kan. Santai saja, tidak usah jadi pakai kemudian tiba-tiba ngambil golok, ngambil apa, repot. Jadi sebetulnya nanti ini kalau ada orang dimanapun, duh saya ini lagi kesel atau lagi sedih. Kamu begitu karena orang lain begini. Ya kan? Itu berarti belum benar gitu ngajinya itu. Ngaji dirinya belum lulus karena dia masih terombang-ambing pada apa yang di luar dirinya. Jadi musuh yang pertama adalah keserakahan. Musuh ini loh, musuh
Jadi untuk yang masih serakah, ini musuh. Yang kedua adalah kemarahan. Yang gampang marah, musuh itu. Ya. Yang ketiga adalah iri hati. Oh, ini musuh. Musuh. Jadi iri hati, keserakahan, kemarahan, iri hati, itu semua karena hidupnya itu aku begini karena kamu begitu. Yang keempat adalah kebencian. Musuh bukan itu? Itu musuh, musuh kemanusiaan. Ya, musuh kemanusiaan. Nah, makanya kita harus tahu sebenarnya musuh-musuh kita. Kita tuh kalau istighfar nggak jelas alamatnya. Pokoknya habis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak jelas gitu. Karena tidak jelas, istighfar itu senjata loh. Kalau senjata itu kan tidak diarahkan pada sasaran. Ya. Jadi ibaratnya itu kita memuntahkan peluru kemana aja gitu kan. Nggak jelas. Perasaan peluru gue udah banyak kok nggak pada mati gitu kan. Ya salah lu sendiri. Muntahkannya kemana gitu loh. Jadi kita asal muntah aja. Habis astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah aja. Nggak jelas istighfar kita tuh dialamatkan kemana. Jadi sekarang belajarlah untuk istighfar diarahkan pada sasarannya. Aduh, saya ini kok serakah ya. Sebetulnya saya kurang apa sih di rumah gitu kan. Ya kan? Kerja punya, ya kan? Gaji ada, ya kan? Mobil, rumah, segala macam ada. Terus di lingkungan situ bikin supermarket. Ya kan? Karena serakah. Dia tidak mikir bagaimana pedagang-pedagang kecil di situ agar bisa hidup. Maksudnya sebelum dia bikin toko itu kan mikir dulu. Duh, kalau saya bikin toko, kasihan dong pedagang-pedagang kecil. Gimana mereka bisa hidup? Ada toleransi, ada toleransi. Nah, ketika kita sudah bisa belajar seperti itu, ya tidak surokoh itu sudah mulai tumbuh sebetulnya, ya budi akhlak yang mulia pada diri kita sudah mulai tumbuh. Tapi kalau itu tidak pernah tumbuh, yang penting saya, gitu kan. Yang penting tabungan saya, gitu kan. Tidak pernah memikirkan orang lain. Itu sebetulnya tanda bahwa dia itu tidak akan pernah bisa mengalami peningkatan dalam spiritual. Kita harus sudah mulai. Terus kalau kita mikir-mikir juga kan hidup kita tuh ya emangnya mau berapa lama sih? Ya kan? Di Quran dikatakan, carilah akhiratmu, tapi kamu jangan sampai melupakan duniamu. Ngerti nggak maksud ayat itu? Itu Quran surat Al-Qasas itu ayat 77. Carilah akhiratmu, tapi jangan sampai melupakan duniamu. Itu artinya apa? Silakan kerja, silakan berkarya, silakan berbuat baik. Jadi artinya ya belajar akhirat itu untuk bisa memberikan dampak duniawi. Jadi sebetulnya orang-orang yang berorientasi akhirat bukan orang-orang yang melupakan dunia. Salah itu. Orang-orang yang berorientasi akhirat itu adalah orang-orang yang visioner hidupnya, adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat di sini. Sekarang. Jadi orientasinya akhirat, tapi hidupnya masih aku begini karena kamu begitu. Iya kan? Cuman karena orang lain nyuguhin kita, salah tangan saja kesel. Ada itu. Habis saya itu sudah diajarin orang tua tata krama dari kecil. Dia nggak sopan pakai tangan kiri. Jadi masalah. Yang penting minum. Kan bisa disederhanakan. Ini kan ada. Saya pernah tuh punya teman gara-gara disuguhin pakai tangan kiri. Nggak minum-minum. Ya udah saya minum aja. Udah berapa botol minum enak aja. Dia nggak minum-minum. Nah itu karena aku begini, karena kamu begitu. Kita mengharapkan sesuatu di luar diri kita seperti yang kita pikir. Nggak usah lah. Kan kuncinya tadi, lebih baik menutup telinga daripada menutup mulut orang lain. Ngerti nggak maksud itu? Silakan itu diterjemahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Artinya kita mengambil tanggung jawab apa yang kita bisa. Jangan kita kemudian mengambil tanggung jawab di luar yang kita tidak mungkin melakukannya. Ngerti maksud saya? Yang kita bisa.
Nah sekarang orang lain sedang ngomongin kita. Tidak bisa kan kita kemudian menyetopnya. Yang bisa dilakukan adalah kita mendamaikan diri kita agar kita tidak reaktif terhadap apa yang dia bicarakan. Itu yang bisa kita lakukan. Nah ini namanya sudah mulai dewasa. Nah jadi kedewasaan itu kelihatan sebetulnya ya. Dari reaksi-reaksi kita terhadap kehidupan. Ini sebetulnya harapan saya. Ini adalah mimpi saya. Jadi orang-orang yang sudah belajar makrifat ini harus menjadi khusus, bahkan khususil khusus dan menjadi berbeda dari kebanyakan orang di dalam kehidupannya. Kalau kita sama-sama saja dengan mereka, berarti kita tuh tidak sukses ngaji ini. Tidak sukses. Jadi sebetulnya saya melihat sekarang ini pemandangan yang sangat luar biasa menyedihkan. Karena saya tidak melihat dari sisi ya kedewasaan itu tidak berbeda dengan kebanyakan orang yang cuma ngaji dalam sisi syariat saja. Harapan yang dilihat itu adalah ini sebetulnya, perbedaan. Ya, perbedaan. Makanya, kalau di ajaran Buddha ya, di ajaran Buddha. Mereka itu kan diajarin 3 hal untuk mencapai kebebasan. Yang pertama untuk mencapai kebebasan, ya, berbuat baiklah kepada orang-orang yang telah menyakiti kamu. Itu artinya apa? Itu sudah jelas hidupnya itu, saya begini bukan karena kamu begitu. Ngerti nggak? Kenapa sih kamu tidak mau berbuat baik sama dia? Habis dia juga begitu kok sama saya. Standar itu. Tidak ada beda dengan kebanyakan orang. Yang bagus itu ketika orang lain menyakiti kita, kita tetap baik pada dia. Nah kita berarti sudah bisa mengambil sebuah pilihan. Saya berbuat baik, ya tidak bergantung pada dia. Saya berbuat baik karena saya harus menampakkan kemuliaan Allah yang ada pada diri saya. Tidak bergantung pada apa yang dia lakukan. Kecil-kecilan saja kadang-kadang kita ya mau ngasih saja sama orang lain banyak syaratnya. Mohon maaf, ibu punya beras nggak di rumah? Kalau mau ngasih beras, ngasih aja. Nilai memberi kita bukan terletak orang itu punya beras atau tidak punya beras. Letaknya terletak pada keikhlasan kita memberi. Sekalipun yang diberi itu mungkin saja punya beras, stoknya lebih banyak daripada kita yang memberi. Tetap saja itu nilai dalam pandangan Allah itu adalah nilai memberi. Mengerti maksud saya? Nah, ini penting sebelum kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran. Ya itu dilatih, kan saya sudah bilang, itu dilatih. Nah, kalau tidak dilatih ya kita tidak akan peka. Tidak akan peka. Jadi kita akan selamanya menjadi orang yang sangat biasa ya dengan orang lain kebanyakan. Kepekaan itu tidak akan muncul. Kedewasaan itu tidak akan pernah muncul. Gitu. Jadi yang pertama adalah ya untuk mencapai kebebasan itu satu, berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Yang kedua, memaafkan dengan sepenuhnya ya apapun tindakan yang pernah mereka lakukan kepada kita. Dan yang ketiga, jangan selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada mereka. Saya kasih tahu, sederhana, ini ngaji sederhana tapi logik. Kenapa kita sering sakit hati? Habis dia itu dari kecil saya besarkan, Pak. Saya ngebelain, saya itu ada duit sedikit juga untuk dia. Wah, udah pidato terus. Apa sebetulnya yang terjadi? Dia sedang mengingat-ingat kebaikannya, sehingga ketika dia mendapatkan, ya harapan dia apa? Kalau dia berbuat baik, dia dapat balasan baik. Ketika dia berbuat baik, kemudian dia mendapatkan balasan bukan kebaikan. Itu cara Allah menguji dia. Kemudian dia mencoba mengingatnya kebaikan dengan sakit hati yang dia rasakan, dia nggak lulus. Gak ada beda, itu standar sekali. Jadi tidak usah lagi sekarang mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun. Karena ketika kita mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun, ketika sesuatu di luar diri kita memberikan respon yang tidak baik pada kita, maka kita akan terjerembab lagi pada kata-kata, saya begini karena kamu begitu.